Latar belakang saya memilih ikan diskus karena ikan diskus tersendiri adalah ikan yang sangat cantik, dan ketika saya searching di beberapa media sosial, ikan diskus ini memiliki potensi untuk usaha. Dari situ saya lebih menseriuskan untuk beternak ikan diskus. Saya fokuskan untuk salah satu strain, yaitu red cover, untuk proses pembesaran yang nanti target saya di tahun 2024 ini bisa untuk mengikuti kompetisi. Jadi kalau misalkan yang saya besarkan itu nanti bisa dapat juara, itu adalah suatu hal kebanggaan bagi saya. Ikan itu bisa kita buat karakter manja atau bisa karakter kuat mental. Itu tergantung dari si pemelihara tersebut. Kegagalan adalah pelajaran berharga yang membawa kita menuju kesuksesan. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Lentera 3, perkenalkan nama saya Marianto. Saya owner dari Karisma Diskus. Saat ini saya masih bekerja di salah satu perusahaan PT Halal Network Internasional, di mana saya saat ini kerja di bagian marketing. Saya sangat menggemari ikan diskus. Berawal mula pada tahun 2021 saya memulai ikan aquascape. Dan di situ saya memulai ikan kecil, kemudian saya tertarik dengan jenis ikan diskus yang bernama golden. Nah, kemudian saya beli. Setelah beli, saya pelihara. Dia mendapat satu pair. Ketika saya belajar dari YouTube belajar untuk ternak, dan alhamdulillah saya mendapatkan satu batch untuk indukan diskus. Nah, kemudian dari situ saya kembangkan, menambah akuarium yang awal mulanya 1 tank, kemudian jadi 6 tank. Setelah induknya besar, saya menambah 2 tank, dan sekarang untuk di tahun 2024 ini saya sudah memiliki sekitar 72 tank akuarium. Pada tahun 2021 sampai 2024 saya belajar diskus itu tentunya banyak sekali kendala. Di tahun 2021 menuju 2022, hal yang saya pelajari adalah konsep bagaimana saya bisa mengetahui bahwa air yang saya gunakan itu bagus untuk diskus tersendiri. Kemudian di tahun 2022, 2023 itu saya belajar breed. Saya belajar dari beberapa senior, dari beberapa YouTube, itu menjadi acuan saya, dan kemudian ada beberapa teman saya belajar kepada mereka. Kemudian di tahun 2023 menuju 2004 itu saya fokuskan untuk salah satu strain, yaitu red cover, untuk proses pembesaran yang nanti target saya di tahun 2024 ini bisa untuk mengikuti kompetisi. Jadi kalau misalkan yang saya besarkan itu nanti bisa dapat juara, itu adalah suatu hal kebanggaan bagi saya.
Pada tahun 2023, saya memutuskan untuk bergabung dalam komunitas Diskus yang bernama CBD Diskus di daerah Bogor. Nah, dari keikutsertaan saya di sana, beberapa teman mengenal bahwa saya ini sebagai breeder Diskus, sekaligus pemilik usaha Karisma Diskus yang beralamat di daerah Depok Cimanggis. Konsep farm yang Karisma Diskus kembangkan untuk saat ini adalah konsep farm rumahan. Karena ada beberapa hal plus minus dari konsep rumahan. Untuk plusnya adalah suhu udara ketika panas dan hujan, suhu di dalam ruangan sangat stabil. Tapi untuk minusnya, karena kita kekurangan matahari dan untuk udaranya itu juga kurang stabil di dalamnya. Untuk menyiasati minus dari konsep farm rumahan itu kita menggunakan beberapa sedikit lampu untuk penerangan, karena dengan fungsi lampu itu sinar ultraviolet untuk air tersebut bisa terjaga. Untuk pemeliharaan ikan diskus itu bisa digunakan di media akuarium, terpal, dan kolam. Di Karisma Diskus tersendiri menggunakan akuarium. Penggunaan akuarium itu sendiri bisa kita gunakan sebagai galeri ketika ada customer yang datang ke Karisma Diskus. Latar belakang saya memilih ikan diskus karena ikan diskus tersendiri adalah ikan yang sangat cantik, dan ketika saya searching di beberapa media sosial, ikan diskus ini memiliki potensi untuk usaha. Dari situ saya lebih menseriuskan untuk beternak ikan diskus. Suka duka saya dalam memelihara ikan diskus itu dari mulai indukan, bertelur, telur banyak yang busuk, kemudian setelah fresh swim hari kelimanya banyak sekali ikan yang meretel, kemudian setelah di size 1 in itu banyak sekali rayaka yang meretel. Sukanya saya bisa mencetak beberapa ikan diskus yang memang betul-betul sangat bagus. Indukan yang saya budidayakan ada beberapa dari lokal dan dari impor, kemudian saya gabungkan untuk mendapatkan ster yang terbaik. Jenis diskus yang kami kembangkan di Karisma Diskus adalah RGD, Red Cover, Tiger, dan Blue Diamond. Untuk RGD sendiri itu adalah dia jenis ikan yang corak warnanya berwarna merah. Kemudian untuk Red Cover itu berwarna merah, dia base-nya adalah brown base, dengan cirinya yang di Karisma Diskus itu dia ada fine di warna biru, daerah mukanya itu berwarna biru. Untuk tiger yang kita kembangkan itu di jenis high body. Kemudian untuk jenis Blue Diamond kita kembangkan di jenis Blue Diamond Red Eye berwarna merah. Ini induk dari Blue Diamond ini adalah induk impor. Kemudian kita kembangkan di sini. Hal yang perlu diperhatikan dalam memelihara ikan diskus paling utama adalah TDS. Biasanya di kisaran TDS 100 sampai dengan 200 itu untuk pembesaran. Kemudian kalau misalkan untuk breeding itu di kisaran di bawah 100. Untuk pH sendiri itu standar di angka 65 sampai 7. Hal lain yang diperhatikan selain pH dan TDS adalah kita bisa melihat kondisi air. Jika kondisi airnya jernih, maka ikan diskus itu akan terlihat sehat. Ketika airnya tampak keruh, itu biasanya dari faktor pakan atau dari kesehatan ikan sendiri, itu wajib kita ganti. Selain dari itu, menurut saya hal yang perlu diperhatikan dalam memelihara ikan diskus adalah bagaimana kita bisa mengetahui karakter ikan tersebut. Nah, untuk mengetahui karakter itu tergantung kepada si pemelihara. Ikan itu bisa kita buat karakter manja atau bisa karakter kuat mental. Itu tergantung dari si pemelihara tersebut. Dalam hal pemberian pakan di Karisma Diskus tersendiri, untuk usia 1 minggu setelah gendong kita masih menggunakan Artemia, sehari bisa 5-6 kali. Proses pemberian Artemia tersendiri itu kita batas sampai 1 bulan. Setelah pemberian Artemia akan kita mix dengan pemberian burger, yaitu dengan cara kita berikan burger, kita hancurkan sampai bentuk serpihan. Nah, untuk proses pemberian pakan sendiri di size 1 in sampai 4 in kita menggunakan tahap 2 kali pemberian pakan, yaitu pada pagi hari jam 6, kemudian di jam 3, kemudian di sorenya akan kita proses pembersihan seluruh akuarium. Untuk komposisi burger sendiri kita menggunakan 100% jantung sapi dan ditambah beberapa sedikit vitamin.
Sistem filtrasi yang kami gunakan di Karisma Diskus itu terdiri dari 4 komponen, yaitu aerator, biofoam, pompa air, kemudian ada filter tarang. Beberapa teman-teman diskus mereka beranggapan bahwa ikan diskus itu tidak suka dengan arus yang deras. Di Karisma Diskus kita gunakan karena kita menggunakan step by step untuk pompanya. Untuk di ukuran 1 in menuju 1,5 itu kita menggunakan pompa 1200 liter per jam. Kemudian untuk di size 3 in sampai 4 in kita menggunakan 1800 liter per jam, dan itu sudah kita uji coba untuk sampel 1 tank, mereka aman dan ikan tersebut tidak stres. Maintenance yang kami lakukan karena konsep kita adalah farm, itu dalam 1 hari kita menguras sekitar 70-80% air dan kita akan ganti. Kenapa kita menguras air sampai 70-80%? Karena kita setiap harinya itu pakan full burger. Jadi kalau tidak kita ganti airnya itu, ikan akan cenderung tidak aktif. Selain menggunakan water change, kita ada beberapa treatment khusus untuk mengambil kotoran-kotoran ikan yang sifatnya dia tidak bisa terangkut oleh mesin pompa, yaitu dengan menggunakan serokan. Fungsi dari serokan itu sama dengan media sifon. Kalau dengan sifon itu mengambil sedikit air dari akuarium, kalau untuk serokan itu sendiri dia tidak mengambil karena air tersebut sudah terfilter di mesin pompa. Sistem penjualan di Karisma Diskus sendiri kita menggunakan offline dan online. Offline sendiri ada beberapa customer yang datang langsung ke farm, dan untuk sistem online-nya itu kita masih menggunakan media Facebook, Instagram, TikTok, dan kita sudah mengembangkan di YouTube. Untuk market pasar kita menyasar ke medium up, karena kita ketahui sendiri bahwa ikan yang kami breed adalah ikan-ikan yang potensi untuk kualitas yang terbaik. Untuk pasar regional kita masih proses pengiriman ke daerah Jawa, Bali, bahkan sampai Sumatera dan Batam. Dan untuk kedepannya memang kita ada potensi untuk merambah ke pasar internasional. Kalau berbicara dengan ikan termahal yang kita jual, karena Karisma Diskus sendiri masih berumur 3 tahun, kita juga masih banyak proses pembelajaran, kita alhamdulillah bisa menjual ikan di range 1 digit atau di bawah 2 digit. Pada tahun 2023, tepatnya di bulan April, kami mencetak salah satu strain yang bernama Red Cover. Nah, dari sini kita akan memberikan stimulus, kemudian kita memberikan beberapa treatment khusus kepada ikan tersebut, dan alhamdulillah di tahun 2024 kita ikut ajang kompetisi di SBSD untuk ikut di Nusatik 2024, dan alhamdulillah ikan yang kami ikut sertakan kontes di kelas senior red itu mendapatkan juara 3. Kesan yang sangat berharga bagi Karisma Diskus adalah kita bisa mencetak ikan dengan kualitas kontes. Memang tahun ini kita belum target untuk mendapatkan juara, tapi ternyata alhamdulillah Allah berkehendak lain, kita bisa masuk ke juara 3, dan itu adalah suatu kebanggaan bagi kami. Ternyata kami bisa mencetak ikan dengan kualitas kontes dan mendapatkan juara 3 di Nusatik. Rencana ke depan untuk Karisma Diskus sendiri, kita akan membuat farm lebih besar lagi. Memang impian kami adalah kita bisa mengekspor ikan-ikan terbaik kami di seluruh mancanegara. Harapan kami adalah khususnya untuk teman-teman breeder seluruh Indonesia bisa mencetak ikan strain baru. Kemudian untuk kompetisi mungkin bisa perlu digiatkan kembali baik offline maupun online agar ikan diskus tersendiri bisa terekspos ke seluruh Indonesia bahkan mancanegara dengan baik. Pesan-pesan untuk para teman-teman semua untuk dalam hal memelihara ikan diskus, yaitu yang pertama adalah menyiapkan air, kemudian akuarium. Sebelum ikan masuk ke dalam akuarium, kita wajib memberikan aklimatisasi atau karantina, karena fungsinya adalah agar ikan tersebut tidak stres ketika masuk ke dalam akuarium. Selain itu, proses pemberian pakan juga harus teratur, proses penggantian air juga harus teratur, karena dengan semua itu ikan bisa lebih sehat.
Sahabat Lentera 3, seperti yang tadi saya sampaikan bagaimana proses untuk pemeliharaan ikan diskus. Untuk ukuran akuarium sendiri kita menggunakan panjang 100 kali 50 cm. Untuk ketinggian air kita menggunakan ketinggian 25 cm. Di dalam tank ukuran 100 kali 50, untuk ukuran size 2,5 in idealnya adalah 10 ekor. Di dalam akuarium terdapat komponen aerator dan busa biofoam. Untuk mesin yang kami gunakan, ukuran ikan 2,5 in sampai dengan 3 in, kita menggunakan mesin 1800 liter per jam. Dari mesin pompa ukuran 1800 liter per jam dialirkan ke talang. Di dalam filter talang kita hanya menyediakan kapas. Untuk kapas sendiri kita 1 kali 24 jam mengalami penggantian. Dari talang mengeluarkan air berupa arus. Sebetulnya arus ini tidak sama sekali mengganggu dari ikan tersebut. Maintenance yang kita lakukan yaitu dengan cara bottom chain, kemudian air akan berkurang. Setelah itu kita akan melakukan penambahan air. Ada beberapa kotoran yang tidak tersedot oleh pompa, akan kita treatment menggunakan serokan secara manual. Ya sahabat Lentera 3, itu saja cerita dan edukasi yang bisa saya bagikan kepada sahabat Lentera 3. Jangan lupa subscribe Lentera 3, dan bagi teman-teman sahabat Lentera 3 yang ingin mencari ikan diskus, bisa datang langsung ke tempat kami di Karisma Diskus yang bertempat di daerah Depok Cimanggis. Bisa mengetahui, bisa share di Google Maps dengan tulisan Karisma Diskus Farm. Atau teman-teman ingin sharing terkait ikan diskus, bisa kontak kami di 0858 9250 3000. Sampai jumpa di lain waktu dengan saya Marianto, owner Karisma Diskus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.